Oke, nice sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jetri. Luar biasa sekali. Ini sudah sangat lama. Mungkin udah lebih dari berapa ya, Bay? Setahun kayaknya ya, Bay ya. Ya, semenjak kepulangan gue dari Amerika ya. Udah setahunan ya, Bay ya. Jadi memang kebetulan dulu kita mengurus investasi antar negara ya. Jadi kita mengumpulkan donasi itu sebanyak kurang lebih sekitar 5 juta US dollar dan kebetulan nggak jalan dan kita harus balik lagi. Dan kali ini ya kita langsung ketemu dengan produk Donceng ya. Ketemu dengan produk Donceng ini adalah lagi-lagi Impact Range guys. Lagi-lagi ya. Kali ini Cis, di depan lu udah ada DCPB 358 Cis. Luar biasa sekali ya. Ini adalah produk Donceng. Bukan yang pertama kali, tapi ini sebetulnya yang pertama kali gue mengenal produk Donceng yaitu melalui Impact Range-nya. Bukan begitu ya? Iya, Mas Baye ya, dulu waktu kita luar biasa sekali ya. Jadi memang dan kali ini ya udah lama nggak main torsi ya dikirimin kayak begini, luar biasa. Dan akhirnya kita harus melatih otot-otot tangan kita lagi ya setelah sekian lama peregangan ya. Dan ini ya produk murah banget kalau menurut gua, tapi bukan murahan ya. 1 juta lo udah mendapatkan paket bundlingnya seperti ini dan berkapasitas di 358 Nm. Bang, sekarang tuh zamannya Impact gede-gede, nggak demen kecil-kecil. Alah, nggak ada ya. Impact itu bersandingan. Lu butuh yang kecil dan lu butuh yang besar juga. Lu nggak bisa butuh yang besar doang terus lu nggak butuh yang kecil, nggak bisa Cis. Ya, jadi tetap ya alat yang kecil ini berkapasitas untuk digunakan dengan yang kecil-kecil. Jangan yang nanti 358 ya spek yang tertulis lu nyobanya dengan membuka baut yang kapasitasnya di 600 Nm. Nah ini udah nggak jelas, nggak masuk akal. Ya jelas udah nggak mumpuni. Ya nanti menyalahkan alatnya jelek, nggak sanggup. Ya ini yang review bohong ya kan, berak bokis ngomongnya aneh-aneh ya kan, ini nggak sesuai faktanya. Gua Sherlock juga ntar suruh kemari ya gak guys. Nah jadi yang pastinya ya ini kalau menurut gua 4000 mAh, 2 buah baterai yang diberikan dan 1 docking charger 1 juta untuk produk global seperti ini so murah banget kalau menurut gua. Dan kalau gua lihat ya bentuknya ya ini kalau bentuk dari Impact Range memang seperti itu aja ya, nggak ada yang aneh-aneh ya. Tapi kali ini 1 juta lu ngedapetin garansi selama 2 tahun cuma hanya Donceng yang memberikan. Dan ini so ya ini adalah benar-benar produk global dan nggak usah perlu khawatir lagi ya. Di sini sudah ada manual book ya. Oke. Dan kartu garansi selama 2 tahun dan di sini kita juga sudah diberikan di sini ada belt clip karena memang ini kapasitasnya nggak besar. Jadi dia sudah diberikan belt clip dan lagi-lagi ya lo bisa lihat ini benar-benar compact atau stabil ya, yang pernah tren di eranya dulu ya. Makanya gue bilang kemarin waktu awal-awal gue nge-review Donceng, kenapa nggak dari dulu si Donceng ini kesini nih ya. Kan sebetulnya deket ya dari negara dia kemari, buruan jual di sini. Ini gue yakin ya ini udah benar-benar nggak akan berpaling lagi deh. Karena gini, build quality dengan yang ditawarin dari Donceng dengan harga dan after salesnya ini benar-benar ya memukau sekali ya. 1 juta brand global, garansi 2 tahun, lu tunggu apaan lagi coba ya. Udah dibekali mesin brushless, baterai udah 2, docking charger, carrying case atau box dah yang biasa lu kenal, atau grow box apa-apalah segala macam ya. Lu udah tinggal jinjing bawa ya. Lu kerja di ketinggian udah dikasih juga ya beltnya tuh. Udah tunggu apa lagi ya. Tuh ya. Jadi udah bener-bener so lengkap banget kalau menurut gua. Udah nggak usah perlu khawatir lagi. Dan di sini ya, di sini juga dia sudah ada pengaturan ya, ada high, low ya. Dan di sini ada mode. Ini gua harus coba ya. Nah, ini seperti apa? Oke. Nah, di sini ada warna hijau ya, lambang seperti baut dan daun, mungkin eco. Nah ini gua nggak ngerti, nanti kita langsung coba aja dan kita akan ulik kira-kira ini apa ya. Nah tapi seperti fitur auto stop juga ya memang, tapi pada saat posisi reverse ya. Oke. Nah ada juga mungkin untuk pengencangan, biasanya sekali cetek doang udah. Nah tapi nanti kita akan coba ya. Ini luar biasa, halus banget. Dan ini gue suka
bodinya sangat compact ya. Nah, kalau untuk anvil yang di depan ini nggak usah ditanyain lagi ya, ini udah pasti di setengahin ya, ini luar biasa sekali dan lu bisa lihat ya, ini sangat kecil banget ya. Aduh, Bang, nanti buka puli ya, matic atau roda matic ya, ini nggak kebuka nih, halah jelek ini. Lu tenang aja ya, dia punya produk yang lebih besar ya, jadi gini, nanti lu tuh harusnya pakai alat itu harus bener-bener lu sesuaiin ya. Yang tadi gua katakan, jangan kapasitas impact di 350. Ini sebenarnya sih bukan pembahasan yang baru lagi ya, udah sering banget gua bahas dulu ya. Jadi lu nanti jangan 350 lu bukanya baut yang udah ketorsi di 500, udah lama oksidasi udara dan lain sebagainya, naik NM-nya ya, lu buka pakai ini nggak kuat, lu salahin alatnya. Ini jelas salah sekali, nggak seperti itu cara mainnya. Bukan begitu ya, Mas Bayu ya? Sebagai master, master tester, coba kasih lihat ototnya dikit dong ya kan. Nah ya, jadi jangan sampai yang seperti itu juga ya. Nah, gue juga nggak mau bahas dari secara build quality, so semua produk dari Donceng ini build quality-nya sama, rapih banget ya, dan enak banget, dan lagi-lagi bener-bener harganya friendly sekali di kantong. Gue udah nggak sabar, udah lama juga nggak coba impact wrench, dan kali ini ya kita akan coba pertama kali ya setelah sekian lama purnama, langsung kita tes aja produk dari Donceng dengan tipe DCPB 358. Oke, ini kita akan langsung torsi dari mulai 100, 200, dan 300 ya. Kita akan berhenti di 300 dulu. Nanti jika memang dia mampu membuka, kita akan lanjut up ke NM selanjutnya. Kita torsi di 100 dulu ya. Oke, 100 NM. Oke, 100 Nm. Kita akan lanjut ke 200 Nm. Oke, kita lanjut ke 200 Nm. Oke. Kita lanjut ke 300. Nah, ini kita lanjut ke 300 Nm ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Oke, nice. Oke, ini kita akan membuka dengan mode auto stop ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya. Nah, dia posisinya lampunya menyala warna merah ya. Kita langsung lanjut buka aja. Jadi ini adalah mode auto stop. Dia mode yang terhenti jika bautnya sudah membuka, dan ya untuk maksimal RPM-nya dia di RPM yang paling full. Jadi istilahnya dia paling kenceng, cuma memang dia hanya bisa berhenti secara otomatis jika ya si baut ini sudah tidak memiliki beban pada saat untuk dibuka. Oke, langsung kita coba aja di 100 Nm. Oke, sangat ringan sekali. Lanjut ke 200 Nm. Luar biasa. Nah, jadi dia terhenti secara otomatis. Jadi triggernya kita cukup tarik aja ya. Jadi ditarik aja ya. Jadi dia akan berhenti dengan sendirinya. 1, 2, 3. Ditekan. Oke, nah ya. Jadi itu adalah fitur yang dimana ya untuk auto stop. Jadi triggernya kita tarik aja, di saat dia tidak memiliki beban ya, dia akan terhenti secara otomatis. Nah, oke. Tadi 100 cukup mudah, 200 cukup mudah, dan di 300 agak lumayan cukup mulai bekerja, tapi dia mampu membuka. Kita akan lanjut di 400 Nm. Mungkin kita akan taikin juga untuk diameter si bautnya. Kita akan torsi kembali. Oke, ini kita lanjut di 400 Nm ya, dengan media baut yang berbeda. Oke, sudah cukup ya. Nah, dia sudah berbunyi.
kita akan lanjutkan buka ya untuk di 400 Nm. 400 Nm ya, masih dengan mode auto stop yang sama. Oke, 1 2 3. Oke, ini memang sepertinya nggak sanggup di 400 Nm ya. Tapi kalau memang kita lihat dari spesifikasi ya yang diberikan dari Donceng ya, ini cuma hanya di 358 Nm. Dan kita akan coba mungkin nggak di 358, tapi kita akan coba di 350 Nm ya dengan media baut yang saat ini ya. Ini dengan kunci di 38. Oh sorry, ini 33 ya. Ini kita akan langsung coba karena yang paling besar 40. Mohon izin, ini kita udah lama banget jadi memang agak lupa juga. Kita torsi kembali di 350 Nm ya. Terlebih dahulu ya, dan kita akan torsi di kembali di 350. Oke, kita torsi kembali di 350. Oke, sudah berbunyi. Kita akan langsung buka aja di 350 Nm. Oke, ini masih tidak sanggup membuka juga ya. Mungkin karena memang baut yang gue gunakan ini lebih besar ya. Tapi kita akan coba maksimalkan untuk baut yang lebih kecil ya, yaitu yang di sebelah kanan yang kecil. Nah, ini kita akan coba ya untuk kita torsi di 350. Semoga sampai ya. Artinya semoga si bautnya ini mampu buat kita torsi di 350. Kita akan coba kembali. Ini kita lanjut, ini ada kunci momen, ini maksimalnya di 340 Nm, kita langsung lanjut aja ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, 340 Nm. Oke, langsung kita lanjut aja. Oke, kita lanjut di 340 Nm ya.
Oke, cukup ya. Ini tadi kita udah lebih malah dari 340 ya. Tapi ini kapasitasnya dia sampai 340 doang. Jadi secara ininya dia harusnya udah mentok sampai di 340 ya. Oke, kita lanjut buka aja di 340 karena kita nggak bisa ngepasin di 358. Yang artinya kalau misalnya memang dia bisa membuka, kita bisa bilang ya, atau kita bisa sebut ya, ini sudah real dengan kapasitasnya. Oke, kita akan coba langsung buka. Oke, nice sekali ya. Nah, jadi dia ternyata memang mampu ya. Nah, ini kalau kita bilang udah agak berat bang bukanya, tapi mampu membuka, so udah pasti ya, karena memang ini di titik dimana titik maksimalnya dia. Jadi ya wajar-wajar aja kalau memang dia di menit-menit terakhir ya, artinya udah mulai agak sedikit berupaya ya, atau berusaha banget sepertinya untuk membuka ya. Tapi nice, so pastinya dia mampu ya. Ini sudah luar biasa, kalau menurut gue sudah cukup. Oke, nah jadi tadi kita udah coba ya, dan udah sampai di titik maksimal banget. Dia baterainya masih nyesain ada di 3 bar ya. Dan tadi kita pakai mode yang memang mode auto stop ya. Nah kalau dibilang panas gak bang mesinnya, ya panas, tapi masih dalam kategori menurut gua wajar-wajar aja. Yang pertama, alat ini compact ya, kecil banget, dan kita coba istilahnya sampai di titik maksimal. Jadi kalau panas ya masih wajar banget, memang semua impact range ya seperti itu. Karena memang kita juga mencoba dengan media baut di 27, dan tadi juga kita coba sampai yang di besarnya ya. Tadi juga itu yang besar dia baut di 33, dan ini maksimal yang paling besar di 40 kita nggak coba karena memang NM-nya cuma hanya di 350-an. Jadi memang nggak usah kita larikan ke sana. Nah, jadi gini, banyak faktor ya. Tes torsi ini kenapa kita memilih pakai baut yang paling besar, karena kalau pakai baut yang kecil itu ya gini, bisa tapi nggak bisa berulang ya gitu. Nah, kalau yang kayak begini memang kita coba untuk supaya umur si bautnya juga panjang. Dan jujur ya, baut di depan lo ini juga sebetulnya udah mulai pada usang ya, karena memang nggak bisa baut itu dikencengin, melar ya, dikendorin. Nah, jadi gini, kadang-kadang ada orang bilang, bang masa baut melar? Cobain aja ya. Nah, sebelum dia menuju putus itu dia melar dulu ya, melar dulu. Jadi memang nanti hasilnya di torsi nggak dapat gitu. Makanya tadi di depan sini ya, kenapa pindah-pindah, karena memang ada yang kita torsi memang yang nggak bisa, nggak sampai. Jadi ya kita mau nggak mau ganti juga. Nah, tadi juga sempat kita ganti media baut juga, satu pieces yang 33. Nah, tapi memang nyatanya si Donceng ini belum bisa membuka. Nah, bang kok bisa sih bang di 350 untuk baut 33 dia nggak bisa buka, tapi di baut 27 dia bisa membuka ya kan, secara torsinya sama, benar banget. Nah, tapi secara beban atau bobot yang diberikan dari kunci ini udah jelas berbeda juga. Jadi itu mempengaruhi juga ya gitu. Jadi makanya gini, nggak bisa kita bilang bang pakai baut yang kecil aja. Nah, semua baut kita udah pernah bahas juga dulu di video yang mana gue lupa ya. Jadi kita udah pernah bahas juga untuk kapasitas baut itu semua menyesuaikan dengan ya milimeter yang kita gunakan pada bautnya. Misalnya M20, M10, M12, M23 semuanya kita ngikutin. Jadi semua punya table NM juga masing-masing. Nah, seperti itu ya. Jadi mohon digarisbawahi sekali lagi ya. Nah, tapi gue bisa klaim ya, untuk Donceng ini ya di 358 Nm ini benar-benar sesuai dan real ya, no fake ya guys ya. Oke, jangan lupa kalian follow untuk semua sosial medianya Donceng Indonesia, dan ikuti terus semua sosial medianya gitu guys di channel. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di minggu-minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.